Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Al-Qur'an berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Cuma labisa itu bertempat tinggal, menetap. Tidak disebutkan dalam ayat ini umur Nabi Nuh, benar kan? Kan nggak ada kata-kata umur di sini. Cuma beliau bertempat tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Maka kita baca perbedaan pendapat ulama terkait umur beliau. Pertama, halaman pertama alinea paling bawah. Pendapat pertama pendapat Imam Qatadah. Beliau tinggal di tengah kaumnya sebelum berdakwah. Itu selama 300 tahun. 300 tahun Bu ya. Sama seperti misalnya Bu Heni. Bu Heni mendirikan majelis taklim ini kan gak langsung ujuk-ujuk mendirikan. Beliau tinggal dulu sini sekian tahun itu kan, kemudian mengadakan pengajian dulu di rumah yang lama, baru kemudian mendirikan yang lebih megah ini. Ya. Kemudian masa berdakwah 300 tahun, dakwahnya 300 tahun. Kemudian masa setelah terjadi banjir bandang, beliau masih hidup selama 350 tahun. Total umur beliau 950 tahun. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua, riwayat pertama Abdullah bin Abbas. Tinggal di tengah kaumnya sebelum berdakwah selama 40 tahun. Masa berdakwahnya 950 tahun. 950 tahun. Dakwah 950 tahun. Jadi enggak singkat. Kemudian masa setelah terjadi banjir bandang selama 60 tahun. Beliau masih hidup setelah banjir bandang. Total umurnya adalah 1050 tahun. Nah, sekarang ada ilmu baru kan? Selama ini yang kita tahu umur Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Ternyata 950 tahun itu masa berdakwahnya. Iya. Kan gini Bu, gak mungkin kan Nabi Nuh itu lahir ke dunia langsung berdakwah. Kan masih bayi dulu, remaja dulu, dewasa dulu, kemudian belajar dulu, kemudian setelah itu baru berdakwah. Sama seperti Rasulullah dari kecil sampai umur 40 tahun. Setelah 40 tahun diangkat menjadi nabi. Nah, dari umur 40 tahun sampai umur 63 tahun, seperti itu. Nah, kemudian ketiga, riwayat kedua dari Abdullah bin Abbas. Beliau tinggal di tengah kaumnya sebelum berdakwah selama 250 tahun. Sebelum jadi nabi. Kemudian masa berdakwah 950 tahun. Masa setelah terjadi banjir bandang, beliau hidup selama 200 tahun. Total umurnya 1400 tahun. Sekarang kan mulai bertambah ya wawasannya. Keempat, pendapat Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Tinggal di tengah kaumnya sebelum berdakwah selama 300 tahun. 300 tahun. Masa berdakwah 950 tahun. Masa setelah terjadi banjir bandang 350 tahun. Total umurnya 1600 tahun. Ini fakta di dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang kelima, dari Aban bin Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di tengah kaumnya sebelum berdakwah selama 250 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Masa setelah terjadi banjir bandang hidup selama 250 tahun. Total umurnya berapa? 1450 tahun.
Yang terakhir fakta yang keenam. Riwayat ketiga dari Abdullah bin Abbas, tinggal di tengah kaumnya sebelum berdakwah 480 tahun. Kemudian masa berdakwah 950 tahun. Masa setelah terjadi banjir bandang 350 tahun. Total umurnya berapa? 1780. Coba kalau kita ambil fakta yang terakhir, berarti umur Nabi Nuh adalah 1780 tahun. Nah, sekarang ibu punya wawasan baru tentang Nabi Nuh, bahwa dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yang disebutkan di situ cuma masa tinggal beliau di tengah kaumnya. Tidak disebutkan secara detail dalam Al-Quran umurnya. Maka umurnya ini dijelaskan oleh para ulama. Jelas ya sekarang? Berarti yang disepakati sekarang 950 tahun itu masa apa? Masa tugas berdakwah. Jelas main di sini ya. Kira-kira gimana umurnya Bu ya? 1000 ya. Kita aja 1000 itu kan kalau sekarang 1005 aja kan udah kisut ya kan? iya. Kalau 1000 itu dengan postur tubuh dan kulit-kulitnya, ya semuanya lah, postur tubuhnya itu berubah apa tidak? Maksudnya berubah, tapi seperti apa? 100 tahun aja kan udah bungkuk, udah kulit kisut. Iya. Secara umum umur manusia berdasarkan fisiknya pasti seperti itu. Tapi dalam banyak tafsir tidak dijelaskan secara detail perkembangan fisik beliau sampai masa tua. Tidak dijelaskan. Yang paling detail dalam Al-Quran itu cuma Nabi Yusuf, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian ibu sekalian, sekarang yang berikutnya, ini biasanya ibu-ibu senang nih bahas. Berapa istri Nabi Nuh dan berapa jumlah anaknya? Ya, berapa jumlah istrinya dan berapa jumlah anaknya? Dan siapa nama istrinya? Terutama istri yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nama istrinya. Dalam Al-Quran istri Nabi Nuh yang disebutkan hanya istrinya yang kafir. Hal ini berdasarkan surat At-Tahrim ayat 10. Gak usah buka Al-Quran karena sudah ayat-ayatnya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Jelas ya? Surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Contoh yang buruk. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi, ibu sekalian, tafsir surat Hud, nama istrinya adalah Wa'ilah, pakai ain. Wa'ilah, ada 3 versi ya. Ada 3 versi. Pendapat yang pertama namanya Wa'ilah. Wa'ilah yang istri pertama ya tak? Bukan, ini satu orang tapi beda versi. Beda versi namanya. Sama seperti gini Bu. Ibu tahu gak Zulaikha? Yang menggoda Nabi Yusuf. Itu namanya kan ada 2 versi. Pertama namanya Zulaikha, itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Nama yang kedua apa? Zulaikha. Nama yang kedua dari Zulaikha adalah Ra'il binti Ra'il. Ra'il binti Ra'il. Ribet Bu ya? Lebih mudah menyebut Zulaikha, udah itu aja. Jadi satu orang tapi namanya ada beberapa versi. Ya. Yang kedua, ada juga yang berpendapat namanya adalah Walihah. Walihah. Jadi ibu kalau punya anak perempuan jangan kasih nama ini ya. Mentang-mentang disebutkan dalam kajian tafsir kemudian anaknya yang perempuan dikasih nama ini. Jangan. Ada pendapat yang ketiga namanya adalah Waghilah, pakai ghin. Waghilah. Udah? Nah, sekarang anaknya Bu. Anaknya.
Anaknya yang kafir dan ikut tenggelam itu namanya Kan'an. Kan'an itu nama yang pertama, versi yang pertama. Versi yang kedua namanya Yam. Ya alif mim Yam. Ya. Udah pokoknya harus dihafal tuh. Kan'an Yam. Nama istrinya Wahilah, Walihah atau Wagilah. Wagilah. Ibu ambil nama salah satu versi gak masalah. Saya lebih senang misalnya versi yang Wahilah aja, mudah diingat misalnya. Tapi kalau mau lebih luas wawasannya sebutkan tiga-tiganya. Nah, ibu sekalian, Kan'an ini ibu sekalian, Kan'an sedikit ya tentang Kan'an. Diam. Kan'an ini itu kafir, padahal Nabi Nuh itu di dalam surat Hud menyebutkan ya bunayya rukam ma'ana, kan gitu ya ayatnya. Wahai anakku, ikut bersamaku di dalam bahtera. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Dia bukan termasuk keluarga kamu. Maksudnya keluarga secara apa namanya? Bukan. Kan ada istilah keturunan apa Bu ya? Bukan silsilah, nasab. Kemudian ada yang namanya kan gini, kayak Gus Baha itu bukan putra Bah Maimun. Tapi santri. Tapi beliau mewarisi pemikiran Bahmun, apa namanya? Anak bukan, ada anak biologis, anak kandung, ada anak namanya apa ya? Bukan. Ada anak biologis, ada anak Angkat. bukan anak angkat. Bukan yang mewarisi pemikiran. Apa namanya? Ahli waris. Nah, nanti kita bahas. Nah, ibu sekalian, dalam masalah anak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh sendiri, itu Allah menyebutkan innahu laisa min ahli. Anak kamu ini Kan'an itu bukan termasuk keluarga kamu. Walaupun dia anak kandung, tapi dia gak termasuk keluarga. Kenapa? Karena dalam Islam hubungan akidah itu lebih kuat daripada hubungan darah. Ya, misalnya ini Bu Ana. Contoh aja Bu Ana ya, punya anak misalnya. Kemudian anaknya anak kandung, tapi anaknya mohon maaf kemudian non muslim. Ya, kemudian Ibu Ana punya anak angkat misalnya. Dia bukan anak kandung, tapi muslimah, misalnya perempuan. Dalam Islam lebih kuat anak angkat ini daripada anak kandung, tapi dia tidak beragama Islam. Jadi akidah itu lebih kuat dalam Islam daripada hubungan nasab. Itu ya Bu ya. Sama seperti Nabi Nuh dengan anaknya. Nah, ibu sekalian, ternyata begini faktanya. Dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Suhaili, Kan'an ini ibu sekalian selama hidupnya itu pura-pura beriman. Pura-pura beriman. Jadi menampakkan keimanannya padahal hatinya itu tidak beriman. Apa namanya kalau istilah kita? Munafik. Makanya ketika Nabi Nuh sudah mau naik ke bahtera, mau berangkat, mau berlayar, itu dipanggil. Ya bunayya rukam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama kami. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Gak mau bapak. Saya akan naik ke puncak gunung paling tinggi yang bisa melindungi saya dari terjangan ombak, terjangan banjir bandang. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini gak ada yang bisa melindungi engkau kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu penjelasan ibu sekalian di dalam tafsir Al-Qurtubi,
Ketika Nabi Nuh memanggil anaknya itu, posisi anaknya lagi naik kuda. Naik kuda. Jadi anaknya punya kepercayaan diri, saya bisa lolos lah dari banjir ini dengan menaiki gunung. Ternyata gak bisa. Takdir Allah sudah menentukan bahwa yang selamat waktu itu cuma orang yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kita lanjutkan ibu sekalian. Nama anak dan keturunannya. Sebentar. Setelah Hiyam itu, namun ternyata Al-Qurtubi menyebutkan bahwa selain istri yang kafir dan ikut tenggelam, ada lagi istri lain dari Nabi Nuh yang beriman dan ikut beserta beliau dalam bahtera. Jadi Nabi Nuh ini ibu sekalian punya berapa istri? Dua. Istri yang kafir dan ikut tenggelam. Kemudian yang kedua? Istri yang beriman yang ikut di dalam bahtera. Karena begini bu, bahtera Nabi Nuh itu punya aturan. Yang ikut dalam bahteranya itu harus berpasang-pasangan. Ya, harus berpasang-pasangan. Jadi kalau Nabi Nuh gak punya istri kan repot, gak sesuai aturan kapal. Nah, ibu sekalian, kemudian nama anak dan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Pertama namanya siapa bu? Sam. Sin, alif, mim. Sam. Sam itu nanti melahirkan bangsa Arab, Persia dan Romawi. Termasuk diantaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya ini bu, mancung, mancung bu. Tadi yang istri kedua namanya? Gak disebutkan, gak disebutkan namanya. Tapi dalam hadis itu memang ada selain istri pertama yang bukan dalam hadis tapi dalam tafsir. Ya, tapi dijelaskan bahwa di dalamnya ada istri lain selain yang kafir itu yang ikut dalam bahtera. Tapi tidak dijelaskan namanya siapa. Tidak dijelaskan namanya, tapi dia yang jelas beriman. Jadi istrinya itu ada dua, satu yang kafir yang tenggelam itu, yang satunya yang beriman. Tapi tidak dijelaskan juga anak Nabi Nuh yang keempat ini itu dari istri yang kafir atau dari rahim istri yang beriman, itu nggak dijelaskan. Nah itu tadi tak maksudnya. Tapi yang jelas Bu Heni, ini yang penting bagi Bu Heni, itu istrinya ada dua. Kan penting gitu Bu ya. Itu tadi makanya kita harus sedikit penasaran yang beriman itu anaknya yang keturunan dari istri yang mana nih anak-anaknya yang beriman ini? Iya, tidak dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sebutkan nanti ngarang-ngarang. Iya. Nah, yang jelas begitu Bu ya. Fakta dalam tafsir Al-Qur'an bahwa istri beliau itu ada dua. Pertama yang ikut tenggelam, ya. Kemudian yang kedua adalah yang beriman yang ikut dalam bahtera. Kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, anak yang kedua namanya Ham. Ham. Bukan Ham nama itu Bu ya, nama daging bukan. Ham. Ha alif mim. Ha alif mim. Ham. Melahirkan bangsa Kipti. Kipti itu Mesir. Kemudian Sudan dan Barbar. Barbar itu suatu suku yang tinggal di pinggir Mesir. Barbar. Ketiga namanya Yafith, melahirkan bangsa Turki, Andalusia dan sekitarnya serta Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj yang akan lahir, yang akan muncul di akhir zaman itu termasuk keturunan Nabi Nuh. Jadi bukan dari bangsa jin, bukan. Nah, ibu sekalian, menurut Kiai Haji Maimun Zubair, kita ini kata beliau itu masih keturunan Yafith. Yafith. Kita orang Indonesia itu termasuk keturunan Yafith. Karena kalau keturunan Sam kayaknya sulit.
kecuali mungkin orang Aceh atau orang Padang gitu yang mirip-mirip orang Arab. Marga Habaib itu kan yang mancung-mancung itu mungkin keturunan Sam. Kalau kita yang pribumi Indonesia itu kata beliau keturunan Yafith. Jadi anak Nabi Nuh yang tersisa itu 3. Pertama Sam, yang kedua Ham, kemudian yang ketiga Yafith. Yang jadi pertanyaan begini, Ham itu melahirkan bangsa Mesir Sudan. Sudan itu maksudnya yang hitam. Nah ternyata begini Bu, Ham ini ternyata mukanya itu putih. Kok bisa hitam? Jadi ada ceritanya. Di dalam kapal itu kan lama Bu ya. Sam, Ham dengan Yafis masing-masing membawa istri masing-masing. Masing-masing bawa punya pasangan. Selama dalam perjalanan di Bahtera itu, selama kurang lebih 6 bulan Bu ya, itu Ham sempat berhubungan dengan istrinya. Istrinya yang mana nih Kak? Hah? Istri Sudan? Bukan, sebentar. Penasaran banget. Berhubungan kan? Nah, ketika berhubungan itu Nabi Nuh sebagai bapaknya itu doa, ya Allah, nutfahnya, air mani dari Ham ganti ya Allah dengan kalau lahir nanti dengan warna kulit yang berbeda. Jadi kalau ikut warna kulit Ham itu sebenarnya warnanya putih. Cuma ketika berhubungan itu Nabi Nuh sebagai bapaknya itu doa, semoga nanti kalau lahir anaknya gak berkulit putih. Maksudnya ini anak apa cucu nih dari Cucu. Maksudnya anaknya ini. Maksudnya anaknya Ham. Berarti iya, cucunya Nabi Nuh maksudnya anaknya daripada Ham. Dan benar Bu, ketika lahir itu warnanya hitam. Maka lahirnya orang Afrika seperti yang kenal sekarang. Itu ceritanya. Dalam tafsir begitu dijelaskan. Tapi tidak menjelaskan istri Ham ini tadi berasal dari mana? Enggak dijelaskan. Cuma yang dijelaskan itu masing-masing anak ini punya pasangan masing-masing. Artinya di kapal itu Ibu sekalian, sampai kepada tumbuh-tumbuhan itu gak ada yang jomblo. Semuanya yang masuk ke dalam kapal itu pertama kan manusia. Jumlahnya berapa? 80 orang termasuk Nabi Nuh dan anak-anaknya. Kemudian juga hewan, burung, bahkan tumbuh-tumbuhan itu semuanya harus berpasang-pasangan. Karena nanti setelah selesai banjir itu ada kehidupan baru. Maaf nih, berpasang-pasangan itu sebelum banjir kita kan nggak tahu berangkatnya itu tadi udah ada perkawinan, udah terikat perkawinan apa masih janda? Perawan dan muda kan? Sudah. Oh sudah Berpasang-pasangan. Suami istri. Kullin zaujaini itsnain. Dalam posisi masuk kapal itu sudah berpasang-pasangan. Ya jangan sampai ini tadi Ham naksir di situ tanpa ada Enggak, tenang aja Bu. Enggak ada. Sudah Bu ya, kita kita lanjut Ibu sekalian. Fakta perahu Nabi Nuh dalam tafsir Al-Qurtubi. Menurut Amr bin Al-Haris, Nabi Nuh mengerjakan pembuatan perahunya di salah satu tempat di Damaskus, Syria. Kapal yang dibuat itu dibuat di Damaskus, Syria sekarang. Suriah. Kemudian pohon jatinya itu diambil dari negara Libanon. Libanon apa India? Sekarang enggak, Libanon. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu versi yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kayu jatinya ibu sekalian itu diambil dari India. Tapi dalam tafsir Al-Qurtubi kayunya itu diambil dari negara Libanon, sekarang Libanon. Kemudian menurut Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, proses pembuatannya selama 40 tahun. Ini ada 3 versi Bu ya. Ada 3 versi. Pertama pembuatannya itu selama 40 tahun. Menurut Abdullah bin Abbas proses pembuatannya selama 2 tahun. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga,
proses pembuatannya selama 30 tahun. Pendapat yang keempat, berarti mohon maaf tadi ada 4 pendapatnya. Pendapat yang keempat, menurut Zaid bin Aslam, proses penanaman, panen dan mengeringkan kayunya itu selama 100 tahun. Itu baru nanam, Bu ya. Nanam, manen, kemudian mengeringkan. Kalau kita kira-kira 100 tahun. Udah tinggal nisannya semua mungkin. Kemudian kata beliau, proses pembuatannya memakan waktu 100 tahun. Jadi total berapa? 200 tahun. Menurut Al-Kilbi, perahu Nabi Nuh mempunyai 3 pintu. Pintunya ada 3. Pintu untuk tempat masuk binatang buas. Saya ulang lagi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa perahu Nabi Nuh itu berapa tingkat? 3. Tingkatan yang pertama paling bawah itu untuk hewan, binatang buas, itu ya. Itu ada pintunya. Karena kalau nggak punya pintu sendiri kan repot, masa dari atas. Kemudian yang kedua, pintu tengah, ya. Pintu yang kedua adalah pintu untuk binatang lainnya, seperti burung segala macam. Dan yang terakhir adalah pintu untuk manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi masing-masing tingkatan itu ibu sekalian punya pintu masuk. Menurut Abdullah bin Abbas, perahu Nabi Nuh mempunyai 3 tempat penyimpanan. Kalau bahasa kita logistik. Di dalam itu ada tempat untuk menyimpan logistik, makanan segala macam. Ada 3 tempat. Jadi masing-masing tingkatan ibu sekalian, tingkatan kapalnya itu ada tempat penyimpanan makanan segala macam. Gudang intinya. Gudang, kalau bahasa kita di rumah tuh gudang. Nah, di sini disebutkan paling bawah untuk binatang liar, binatang buas dan binatang melata. Jadi khusus. Apa yang yang ada sekarang isi alam ini dari hewan ataupun manusia keturunan dari Nabi Nuh. Yeah. Dan hewan pun yang anak keturunan hewan itu juga berasal dari kapal Nabi. Iya, Nabi Nuh semuanya. Makanya Bu Heni dan ibu-ibu yang lain, kapal Nabi Nuh pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas, luasnya berapa? Panjangnya 600 meter. Lebarnya 300 meter, tingginya 15 meter. Ada yang berpendapat 20 meter. Ya tinggal ibu melihat kapal pesiar sekarang. Gambarannya seperti itu. Tapi lebih lebar lagi. Karena fisik Nabi Nuh dan umatnya itu lebih besar. Lebih besar. Kalau kita paling tinggi berapa nih? Yang paling tinggi Bu Ana berapa sekarang? 70 kali. Bu Arif berapa? Tinggi 155. 155. Tapi kalau Nabi Nuh itu 2 meter lebih. Iya. Jadi nggak mungkin kapalnya itu kecil. Kalau kapalnya seperti kapal-kapal kita di Indonesia nggak muat, masuk aja nggak bisa. Ya, perhatikan ke sini. Kemudian lantai tengah untuk tempat makanan dan minuman, sedangkan bagian atas adalah tempat Nabi Nuh. Jadi ibu sekalian, paling bawah apa namanya? Tempat binatang, tengah manusia, atas burung. Tapi Nabi Nuh sendiri sebagai pimpinan itu ada paling atas. Karena pimpinan. Jadi ada di tempat-tempat burung. Ya bahasa kita nahkoda lah. Tapi Bu Ana begini, dalam Al-Qur'an dijelaskan wahiyata jadi bihim fi maujin kal jibal. Yang memperjalankan kapal Nabi Nuh itu lebih banyak campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi Nuh yang nahkoda, enggak. Sama seperti halnya Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Itu kalau pakai pesawat yang sekarang itu enggak mungkin masuk akal. Allah sendiri, makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, Nabi Nuh juga sama.
Dalam tafsir sebelumnya Ibnu Katsir kita udah bahas bahwa kapal Nabi Nuh ini berlayar selama 6 bulan. Dimulai dari awal apa, Bu? Rajab tanggal 10. Kemudian ada di atas Bukit Judi. Berhenti itu bulan apa? Dzulqa'dah tanggal Dzulhijjah tanggal 10. Di atas Bukit Judi itu selama 1 bulan. Karena kan nunggu air nyusut semua. Judi itu di daerah mana, Kak? Kalau saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, kemudian juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, itu ada di daerah Mosul, Irak. Mosul, Irak. Itu di situ Ibu sekalian, nanti setelah umat Nabi Nuh yang ada di dalam kapal itu turun, kan jumlahnya 80 orang. Itu turun nanti ya, membentuk kota atau kampung baru namanya Qaryatus Tamanin. Kampung yang terdiri dari 80 orang. Dan ajaibnya Ibu sekalian, saya tulis di sini. Yang ajaib adalah 80 orang itu ketika turun bahasanya beda-beda. Jadi Allah desain memang agar bahasanya tuh beda-beda. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa gini. Jadi ketika turun tiba-tiba gak paham satu sama lain. Ada bahasa Arab. Nah, bahasa dari 80 orang itu kemudian yang menyebar ke seluruh dunia. Nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya, ada bahasa Sunda. Nah, dari 80 orang itu kemudian menyebar. Ya, makanya saya memilih itu lebih kuat itu di daerah Mosul, Irak. Mosul. Ya, kalau Ibu buka peta Mosul, Irak itu ada di situ. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut ya. Ular dan kalajengking ketika hendak masuk ke dalam kapal, Nabi Nuh mengatakan, ini ada cerita, tapi cerita ini ada dalam tafsir. Jadi saya cuma membaca faktanya yang ada dalam tafsir. Jadi ketika yang pertama masuk, Bu, ya, Ibu sekalian, yang pertama masuk ke dalam perahu Nabi Nuh itu binatang apa? Gajah. Bukan. Yang pertama masuk itu burung kakak tua. Burung kakak tua yang warna-warni itu. Yang terakhir masuk itu keledai. Yang terakhir masuk itu keledai. Nah, ketika keledai itu mau masuk, keledai itu kan punya ekor. Nah, di ujung ekornya itu iblis juga pengen masuk ke dalam. Apa, Bu? Kalau bisa kita resek, pengen masuk aja, pengen ikut gitu. Padahal oleh Nabi Nuh sebenarnya dilarang, tapi tetap ikut. Masih, ikut akhirnya, ikut. Karena memang iblis itu ikut gak ikut, Ibu sekalian, itu memang ditakdirkan sampai hari kiamat hidup. Mungkin Nabi Nuh juga mikir, ini gak masuk juga tetap hidup, iblis. Kemudian, nah, ada cerita menarik Ibu sekalian tentang ular dan kalajengking. Ular kalajengking itu awalnya gak diperbolehkan masuk. Akhirnya dua ini janji kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, kita berjanji kita gak akan ganggu manusia. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi Ibu sekalian disebutkan, kalau ingin terbebas dari gigitan ular Ibu sekalian, itu baca ayat ke-79 surat As-Saffat, Salamun ala Nuhim fil alamin. Salamun ala Nuhim fil alamin. Kalau dalam sunnah Rasulullah kita dianjurkan baca Bismillahilladzi la yadurruhu masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu 3 kali dibaca pagi, 3 kali dibaca sore. Ya, itu insya Allah juga termasuk cara agar terhindar dari gigitan binatang melata. Dalam kitab Tarikh Dimashq karya Imam Ibnu Asakir disebutkan, kalau ingin terbebas dari sengatan kalajengking, skorpion. Di rumahnya ada yang punya kalajengking kan? Enggak ya? Tapi bentuknya tahu ya, skorpion. Itu membaca sallallahu ala nuhin wa ala nuhin assalam.
Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Udah? Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Ibu sekalian, kuburan. Kita kembali ke makam. Makamnya Nabi Nuh. Iya. Halaman kelima, Bu. Halaman kelima Makam Nabi Nuh ada di tengah tuh. Alinea yang ke 1, 2, 3. Damaskus. Menurut Abdurrahman bin Sabit dan beberapa ulama tabi'in, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Imam Al-Azraqi, seorang muhaddis besar, bahwa kuburan beliau terletak di Masjidil Haram. Oh, di Yordania. Ini pendapat paling kuat. Enggak, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang paling kuat itu ada di Masjidil Haram. Cuma kita nggak tahu karena sekarang sudah banyak renovasi. Termasuk yang tidak diketahui itu makam Nabi Ismail alaihissalam. Itu di mana? Tapi yang jelas Ibu sekalian, jasad Nabi itu walaupun nggak ketahuan dimanapun, itu pasti nggak dimakan tanah. Ya, pasti utuh. Kemudian pendapat yang kedua terletak di daerah Karku, Yordania. Karku, Yordania. Ini yang banyak beredar di YouTube ini. Biasa kan kalau YouTube itu kan nyarinya yang jelas gitu, yang ada makamnya, walaupun itu bukan pendapat yang paling kuat. Hah? Ditarim, kan di YouTube ada yang ditarim kan? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kalau yang di YouTube yang saya lihat itu di Yordania. Tapi anehnya begini, itu kuburannya gak panjang apa enggak? Panjang. Nah, ini pendapat lagi nih. Tapi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir yang disebutkan cuma 2. Pertama di Masjidil Haram, ini pendapat paling kuat. Kemudian yang kedua, di Karku. Karku itu ada di daerah Yordania. Nah, sampai sini Ibu sekalian, saya berharap apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Namanya siapa, nasabnya siapa, istrinya ada berapa, ya. Kemudian anaknya itu siapa, yang selamat siapa, yang tenggelam siapa, ya. Jadi saya harap ini menjadi wawasan baru sehingga kita dalam menerima informasi tentang Nabi Nuh alaihi salam itu nanti bisa menyaring dengan benar mana yang sesuai dengan fakta-fakta di dalam tafsir dan kitab sejarah Islam, mana yang dongeng. Termasuk Nabi Nuh itu digambarkan, dan ini yang nggak disetujui oleh para sejarawan Islam adalah beliau digambarkan dalam film Nuh itu minum minuman keras. Benar ya? Iya. Itu termasuk yang saya baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu gak disetujui. Dan itu sumbernya dari kitab Taurat. Oh, dari Injil. Kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu kita sudah tahu kan, sudah banyak di situ yang gak asli. Enggak asli. Tapi dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir itu tidak disebutkan beliau itu minum minuman keras. Enggak disebutkan. Sampai sini Ibu sekalian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup karena setelah ini ada rapat. Ada rapat tentang Maulid yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 Oktober insyaallah di Masjid Darul Falah. Hah? Oh, di sini. Jadi di sana. Oh, di sini sendiri, di sana sendiri. Di masjid tanggal 4. Tanggal 4 November. Iya. Itu Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita
tutup dulu ya sebelum kita mulai rapat dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, habis hari acara 21 saat kan pagi hari kita di sini. Itu sifatnya wajib atau anjuran? Ya, kalau kita apa itu kan majelis kita sendiri sifatnya wajib. Oh, wajib. Bilang wajibnya sampai nunggu. Ada Silakan, silakan.